Shalom, selamat pagi, ketemu lagi di doa pagi ini dan saya percaya pagi ini Tuhan mau hadir di hidup kita, Dia rindu untuk memberkati kita. Tapi mari dari bagian kita datang untuk mendekat, mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kita. Maka saya percaya akan ada kekuatan di dalam ibadah doa pagi kita hari ini. Mari kita datang dan mendekat pada Tuhan. Kasih ya Tuhan. Ku bawa Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari datang bawa persembahan kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Angkat penyembahan kita, angkat pujian kita. Kami beri hati yang terbaik bagimu Tuhan, penyembahan yang termulia bagimu Tuhan. Ini pujian bagimu Yesus. Ini pujian bagimu Tuhanku. Mari berseru, serukan pujian bagi Tuhan. Yang terbaik, yang terbaik. Shikira baraka baraka Shikira baraka baba 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 Shira baraka Shikina na 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 na. Mari kita bukan hanya mengangkat kedua tangan kita, tapi kita angkat hati kita, hidup kita sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik pagi ini, yang terbaik buat Allah kita. Iya naramo. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan.
Mari angkat hidup kita di hadapan Tuhan pagi ini. Dia rindu melawat kita, dia rindu untuk mengubahkan kehidupan kita. Kalau ada orang-orang yang kau melihat atau hari ini mengikuti doa pagi ini, keadaan Anda sedang dalam keadaan gundah gulana, jiwa Anda tertekan, ada kegelisahan, ada ketakutan, kekhawatiran. Katakan kepada jiwamu sendiri, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, mengapa kau gelisah? Mari berharap lagi kepada Tuhan. Sekali lagi datang dan berharap pada Tuhan. Ya, jangan diam ketika kita mengalami sebuah keadaan tidak yang di dalam jiwa kita ada tekanan mungkin. Mari kita coba untuk bernubuat bagi diri kita sendiri. Katakan kepada jiwa kita, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharap kepada Tuhan. Bangkitkan setiap kami kalau ada jiwa yang sedang hari ini merana, sedang gelisah, tertekan. Kami bingung, kami ketakut, kami khawatir tentang beberapa hal dalam hidup kami. Mungkin hal yang itu enggak pernah terjadi, bahkan kami udah takut, kami udah khawatir. Hari ini kami berkata, jadilah tenang hai jiwa kami. Berharap kepada Tuhan. Sebelum kami dengar firman, Tuhan teduhkan setiap keadaan jiwa kami. Teduhkan setiap badai dalam jiwa kami. Supaya kami bisa dengarkan suara Tuhan dengan jelas hari ini. Waktu kami dengar jelas, kami bisa jadi kuat dan menang atas setiap pergumulan tantangan kehidupan. Terima kasih ya Bapak, dan orang yang datang dengan kondisi rohani yang sedang kandas, iman kami, pengharapan kami udah kandas, iman kami bahkan drop ya Tuhan. Kami berkata hari ini, bangkitkan iman, bangkitkan pengharapan kami kepadamu. Biar firman Tuhan hari ini membangun kami, membangkitkan iman kami. Kami dengar suaramu sekali lagi. Ada kekuatan yang menopang hidup kami. Menjadi pribadi orang-orang yang berjalan melewati setiap proses dan menang ya Tuhan. Dan kalau ada pergumulan secara di dalam kehidupan sehari-hari kami, jasmani kami, Tuhan kau tolong, yang sakit kau sembuhkan, yang terikat kau lepaskan. Ada pergumulan dalam keluarga, keuangan kah, dalam pekerjaan, pelayanan kami, Tuhan aku minta intervensi dari surga, menolong kami. Kekuatan kami terbatas, tapi kami percaya waktu kami datang berdoa seperti ini, kami sedang berkata kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau menolong kami. Hadir ya Tuhan, tolong kami. Oke, terima kasih Tuhan, Kau beracara dan kami mau dengar firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Biarkan firman yang mungkin sederhana, tapi biar itu bisa mengubah kehidupan rohani kami ya Bapak hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Anda setia mengikuti doa pagi. Saya percaya ada kekuatan Tuhan ya dalam setiap hal yang kita lakukan. Mungkin sepertinya rutinitas, tapi kita lakukan berulang-ulang jadi sebuah disiplin rohani. Nah, tema saya pagi ini adalah disiplin rohani. Saya mau katakan apapun yang kita lakukan dengan disiplin pasti menghasilkan kekuatan, keuntungan dalam hidup kita ya. Kalau Anda orang yang disiplin berolahraga, Anda pasti akan mendapatkan dari benefit dari olahraga itu, tubuh yang sehat pasti. Tapi kalau dilakukan asal gak ada disiplinnya, terserah Anda disiplin itu mau setiap hari kah, seminggu 3 kali kah, apa saja. Kita juga makan dengan teratur, disiplinkan jam-jam makan kita, tidur kita. Itu semua akan membawa kebaikan dalam tubuh jasmani kita. Tapi yang hari ini saya mau sampaikan adalah disiplin rohani. Iya nah, saya melihat banyak orang Kristen gak punya akar fondasi yang kuat secara rohani. Sehingga itu kelihatan pada waktu badai datang, pada waktu masa-masa sulit datang. Seperti kita mengalami tahun-tahun di mana pandemi, hari ini kita udah melihat bagaimana kita bisa kembali hidup mungkin lebih baik seperti masa-masa, tapi nggak bisa kembali seperti awal mungkin, kita bisa tetap menjaga jarak dan sebagainya. Tapi pada waktu masa-masa sulit datang, saya melihat ada begitu banyak bahkan orang-orang percaya, orang-orang yang sudah melayani Tuhan juga ya, karena ini nggak ada jaminan kan. Itu menjadi orang-orang yang lelah dalam semua pergumulan hidup, proses hidup. Banyak yang gugur loh di tengah jalan, banyak yang menyerah dengan keadaan, putus asa. Bahkan ada banyak orang juga mungkin sempat
merasa apakah hidup ini masih ada artinya gitu ya. Nah saya mau katakan kenapa akar rohani, akar fondasi rohaninya nggak kuat. Nah tapi saya melihat ada orang-orang yang mereka disiplin membangun kehidupan rohani mereka. Mereka sama mungkin pergumulannya, tantangannya sama. Tapi kedapatan mereka tetap bisa berjalan, bahkan berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Yang membedakan adalah sehari-hari disiplin itu adalah kehidupan sehari kita. Bagaimana kita membangunnya. Ya, oke. Kita buka di 2 Timotius 3:5. Mungkin ini firman yang secara kita baca 2 Timotius 3:5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, mereka tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, di sini ada satu kata tentang ibadah. Kata beribadah kalau dalam Yunani itu adalah treskos ya. Itu adalah disiplin rohani. Beribadah itu adalah disiplin rohani dan itu bukan kegiatan setiap hari Minggu aja. Tapi beribadah, disiplin rohani itu adalah setiap hari kita mesti melakukan itu. Kalau dalam Imamat 6 ayat 12-13. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya tetap menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13 diulang, harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, jangan dibiarkan padam tiap-tiap hari. Kata imam itu bukan nama orang, tapi imam itu adalah kita semua yang hari ini berperan sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, atau Anda seorang kepala, seorang yang memimpin pekerjaan atau pemimpin pelayanan, siapa saja kita. Saya mau katakan kita adalah imam, dan seorang imam dikatakan dia harus menjalankan disiplin rohani. Ada 3 disiplin rohani yang kita perlu lakukan sehingga itu menghasilkan kekuatan buat kita dan itu benefitnya, keuntungannya itu buat kita kok. Pertama-tama pasti kembali kepada kita terlebih dahulu. Nah, disiplin pertama yang saya mau katakan adalah disiplin doa. Ya, kalau Anda baca di dalam Matius 6 itu ada tentang pertama hal memberi. Itu sebenarnya saya pernah baca satu buku, maksudnya kehidupan orang Kristen itu nggak bisa lepas dari 3 hal ini. Hal memberi, hal berdoa, hal berpuasa gitu ya. Tapi saya mau ngomong di sini hari ini tentang berdoa, nanti nyambung dengan berpuasa, lalu yang ketiga adalah firman Tuhan. Nah, yang pertama berdoa. Saya mau katakan berdoa itu adalah dikatakan nafas kehidupan orang percaya gitu ya. Dan kalau kita mau hidup kita benar-benar mengalami kehidupan yang punya kekuatan setiap hari, bahkan bukan cuma kekuatan, artinya kalau orang gak punya nafas hidup kan hidupnya terengah-engah, kelelahan kan. Kita tahu orang-orang yang di ICU, orang-orang yang butuh oksigen itu waduh sangat bergantung dengan oksigen. Sangat bergantung dengan apa yang jadi peralatan di rumah sakit. Nah kita ini orang yang sebagai makhluk hidup, makhluk rohani, kenapa ada banyak orang itu berani ya gak berdoa setiap hari gitu ya. Doa itu adalah nafas hidup loh bagi orang percaya. Anda gak bernafas kalau Anda gak berdoa. Buat saya gak berani kalau saya gak berdoa, itu artinya saya gak bernafas hari itu. Saya gak bisa melanjutkan kehidupan gitu ya. Bahkan hidup saya akan terengah-engah, kelelahan dan gak ngerti gimana caranya untuk kita punya kekuatan. Nah, ada banyak orang tidak punya fondasi doa yang kuat, mereka membangunnya hanya mungkin doa makan gitu ya. Nah saya mau katakan doa itu harus terus dibangun dari waktu ke waktu, ada pertumbuhan, ada yang namanya tahapan orang-orang yang berdoa. Kalau Matius 7 kan ngomong gini, mintalah kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, ketuk maka pintu kan dibukakan. Maksudnya ini adalah tahapan-tahapan doa. Kata minta itu adalah doa orang yang memohon-mohon kan, menaikkan permohonan doa, is okay. Kita selama kita jadi orang-orang yang memulai perjalanan rohani kita, saya juga pernah memasukkan permohonan doa pada awal di mana saya jadi orang Kristen. Karena merasa belum bisa berdoa kan. Saya percaya bahwa setiap kita bisa menaikkan permohonan doa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata mintalah kamu akan kuberi. Apa aja yang kamu minta di dalam namaku akan memberikan kepadamu. Doa permohonan itu enggak salah. Itu salah satu jenis doa. Tapi jangan berhenti di memohon dong.
Kadang Tuhan ini mendewasakan setiap orang Kristen, orang percaya, itu dia akan membawa kita, waktu kita memohon sesuatu itu tiba-tiba kok nggak ada jawaban ya, karena memang ada 3 jawaban doa kan. Iya atau tidak, iya atau iya tapi tunggu kan. Nah waktu masa menunggu ini nggak mudah, atau tidak, memang karena apa yang kita minta itu bukan kehendak Tuhan, itu hanya memuaskan nafsu manusia kita. Jadi tetap pasti ada jawaban doa. Nah tapi saya mau katakan bahwa doa itu mendewasakan kita. Doa selalu mengubah yang orang berdoa terlebih dahulu sebelum pergumulannya dijawab gitu ya. Nah doa itu bertumbuh. Matius 7 ayat 7 tadi dikatakan memohon, minta, memohon, mintalah kamu akan diberi. Mencari, nah masuklah ke dalam sebuah dimensi doa, Anda mulai mencari Tuhan. Nah orang kalau sudah mencari itu adalah orang yang sudah dia mulai merindukan Tuhan. Dia kepengen mengenal Tuhan. Siapa sih Tuhan yang seringkali orang-orang menceritakan mungkin bagaimana ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapatkan suaranya, kita akan dapatkan rema-rema dan juga mungkin hal-hal itu seperti ya, ada orang yang mungkin awam dengan itu, tiba-tiba waktu dia dengarkan itu dia bilang aku kok kepengen ya, dan dia mulai datang meluangkan waktu lebih, sekedar bukan cuma menaikkan permohonan, tapi dia mulai datang dengan mencari dan memohon, mencari dan mulai dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah ini bicara tentang kerinduan. Doa harus merindukan Tuhan. Dimensi ini kalau Anda mau intim dengan Tuhan, Anda nggak bisa dengan cara lain, aktivitas rohani atau dengan program. Enggak. Tapi doa itu adalah kerinduan hati seorang yang rindu untuk dia meningkat dewasa. Anda tahu di beberapa tokoh Alkitab, Abraham khususnya, itu meningkat. Jadi sahabat Tuhan. Karena apa? Tuhan itu benar berbicara kepada Abraham tidak pakai rahasia. Dan ketika mau hancurkan Sodom Gomora, Tuhan itu berkata bahwa apakah aku berpikir aku nggak bicarakan ini kepada Abraham. Musa, Anda baca Keluaran, dikatakan berhadapan muka dengan muka. Tuhan itu berbicara kepada Musa. Seperti seorang sahabat, wow nggak ada batasan. Kenapa? Orang-orang ini mencari Tuhan lebih daripada yang seperti biasanya. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar merindukan Tuhan. Nah, saya mau katakan doa bukan cuma nafas kehidupan, tapi doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita terkoneksi dengan hati Tuhan, kita terkonek dengan yang namanya sumber kekuatan. Sehingga waktu kita berdoa, waktu kita benar-benar masuk dalam sebuah hubungan dengan Tuhan, Tuhan gantikan apa yang lemah dari hidup kita. Dia gantikan dengan kekuatan baru. Saya nggak pernah, kalau dari ruang doa, kalau memang sungguh-sungguh saya mencari Tuhan, saya keluar dengan keadaan yang berbeda pasti. Ada sebuah kekuatan baru yang saya dapatkan. Pasti seperti itu. Dan bukan cuma itu, kita berdoa sungguh-sungguh. Entah kenapa, tiba-tiba perubahan-perubahan hidup itu terjadi. Kita bisa menjadi orang-orang yang dikatakan waktu Musa ya, dia sebenarnya Tuhan itu ngundang dia naik ke Gunung Sinai. Itu Tuhan nggak minta mungkin untuk dia ambil puasa, tapi dia sendiri akhirnya tersedot dengan hadirat Tuhan. Dan kesukaan untuk diam di hadirat Tuhan itu sampai berlama-lama dikatakan. 40 hari dia ada di gunung Tuhan. Dan di sana dikatakan dia benar-benar nggak makan, mungkin juga nggak minum, saya nggak tahu ya kegiatan lainnya, tapi dia disedot oleh sebuah kekuatan dengan bersekutu dengan yang namanya kekuatan hadirat Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan di sana dikatakan waktu dia turun dari Gunung Sinai, itu Israel melihat wajah dari Musa itu bercahaya. Nah, kata bercahaya berubah rupa. Saya yakin untuk kita menjadi serupa gambar dengan Tuhan, Anda harus masuk dalam sebuah doa yang memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa mengubah manusia ya. Saya nggak bisa berubah kecuali saya datang dekatkan diri kepada Tuhan. Dari waktu ke waktu, tiba-tiba apa yang menjadi karakter Tuhan, itu lewat pembentukan tentunya. Itu kita bisa alami. Yang namanya kasih, kemurahan hati, kesabaran, kerendahan hati. Kita semua adalah manusia daging saya tahu. Tapi semakin kita bergaul dengan Tuhan, apa yang Tuhan punya, itu tiba-tiba akan
hidup dan menjadi buah-buah di dalam kehidupan kita. Ya, mendekatlah kepada Tuhan. Jangan menjauh. Dan kenapa kita mesti mencari Tuhan? Apakah Tuhan hilang? Enggak. Tuhan enggak pernah hilang, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Ya, jadi doa adalah disiplin rohani yang itu utama, tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan program, aktivitas rohani. Anda berkata, aku pelayan Tuhan. Dengan itu saya gak perlu lagi membangun kehidupan doa di rumah. Enggak. Seorang pelayan Tuhan justru dikatakan seorang imam itu setiap pagi. Anda tahu Yesus? Yesus anak Allah loh. Kita berkata anak Allah, dia gak perlu lagi sebenarnya. Dia udah punya kuasa. No. Justru Yesus dikatakan Markus 1 ayat 35 Anda baca. Markus 1 ayat 35 ini tentang Yesus. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Anak Allah aja dia perlu pagi-pagi mengambil komitmen disiplin untuk pergi ke satu tempat sunyi. Dan dia di sana apa? Berdoa dikatakan. Ini Yesus loh. Lalu siapa kita? Siapa kita hari ini sehingga kita berani memulai hari tanpa kita punya disiplin berdoa. Ya, saya tahu gak mudah kalau kita orang sibuk mungkin, orang yang punya banyak aktivitas. Kita mungkin tidak mengutamakan hal berdoa, tapi saya mau katakan cepat atau lambat kalau kamu gak punya fondasi doa yang kuat. Kamu kan menjadi orang-orang yang sibuk dengan begitu banyak hal. Tapi apapun yang kamu lakukan tidak akan membawa hasil yang maksimal. Itu seperti di Hagai 1. Dikatakan apa yang dibawa pulang itu jatuh di pundi-pundi berlubang. Anda akan alami kelelahan karena ada kebocoran-kebocoran terjadi dalam kehidupan kita. Iya, jadi doa. Disiplin pertama adalah disiplin berdoa. Yang kedua, saya lanjut ya, doa dan puasa itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Kita buka yuk ayatnya di dalam Lukas 2, 36, 37. Ada seorang yang dikatakan dia, bentar ya. Oh, oke. Seorang namanya, saya buka ya sebentar. Ayatnya di dalam, seorang namanya Hana Anda baca. Dia itu seorang janda dan hidupnya itu punya disiplin. Setiap hari dia beribadah, doa dan puasa. Nanti buka ya di dalam Lukas 2, 36, 37. Nah saya mau katakan yang tadi doa udah saya bahas. Yang kedua puasa. Puasa itu adalah sebuah kerelaan kita, bukan tuntutan ya. Ada kalau kita lakukan itu sebagai sebuah tuntutan makan sukar. Kerelaan untuk kita berpantang makan dan minum untuk beberapa waktu. Karena kita tahu kita butuh itu. Berpuasa di waktu-waktu di mana kita tahu kita rindu mendekatkan diri pada Tuhan. Ada masa-masa di mana waktu hati kita keras, kita sulit loh datang untuk menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, kita jadi orang-orang yang sudah gak bisa dengarkan suara Tuhan bahkan. Karena hati kita keras, karena berbagai macam pergumulan hidup. Hati kita dilukai, kecewa dan banyak tantang terjadi. Itu bisa membuat hati kita keras. Nah Tuhan, kita harus punya hati yang baru kan, seperti dikatakan Yesaya 36. Akan memberikan hati yang baru dan kuberikan roh yang baru. Itu memberikan kita urapan hal-hal perkara-perkara yang baru. Tapi kalau kita gak punya hati yang siap, maka kita gak bisa menerima itu. Nah berpuasa itu menyiapkan kirbat. Menyiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, Anda tahu ketika Yesus akan memulai pelayanan, dia memulai pelayanan dengan 40 hari berpuasa. Dan dia masuk ke dalam padang gurun dan dicobai. Tapi dia menang kan. Nah berpuasa itu juga di Yesaya 58 ketika ada hal-hal berat terjadi. Mungkin ada orang kita, keluarga atau keadaan-keadaan di sekitar kita yang kita merasa ini gak mudah perkara ini. Kita ada hal yang rumit, yang sukar sekali untuk secara fakta manusia. Kita butuh yang namanya ambil waktu bukan cuma doa tapi puasa. Dosis yang lebih tinggi. Untuk setiap hal yang terjadi itu Tuhan bisa membukakan jalan. Nah puasa itu juga di Yesaya 58 berkata kita sedang melepaskan yang teraniaya. Ada orang teraniaya mungkin. Melepaskan belenggu-belenggu orang terikat. Nah saya mau katakan bahwa ada satu kekuatan rohani yang kita bisa lakukan ketika jalan udah buntu bahkan. Yaitu adalah berpuasa. Jadi berpuasa
bukan cuma berpantang makan dan minum, Anda harus tahu tujuannya. Ya, tujuannya adalah kita pengen menangkap hati Tuhan, lakukan kehendak, dan dalam puasa juga kita bisa menjadi orang-orang yang melepaskan orang yang terikat. Berpuasa juga itu kita benar-benar waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta Tuhan memulihkan sebuah keadaan. Kalau ada perkara yang rumit, saya katakan udah gak bisa pakai doa, harus pakai dosis puasa. Dan kalau Anda mau punya kuasa, dikatakan Matius 17 ketika murid-murid datang, ada seorang yang membawa anaknya dan minta dilepaskan dari sebuah penyakit yang itu ada ikatan roh jahatnya. Murid-murid gak bisa loh, orang itu datang kepada Yesus dan sekali Tuhan Yesus menghardik roh jahat yang di dalam tubuh anak ini, orang itu disembuhkan. Lalu murid datang berkata, Yesus kenapa kok kami gak dapat? Lalu Yesus berkata, hei kamu angkatan yang kurang percaya, berapa lama lagi kau tinggal denganmu? Tuhan berkata, jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Nah, saya mau katakan, ada hal-hal ikatan dalam hidup kita atau orang yang kita kasih. Itu enggak bisa hanya kita diam, kita hanya berdoa, tambahkan kekuatan, tambahkan perjuangan rohani kita, yaitu lewat berpuasa. Maka itu akan membuka belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dalam kehidupan orang-orang yang kita kasih. Atau mungkin keadaan kota dan bangsa di mana kita berada, dalam keadaan sebuah urgensi yang membutuhkan panggilan untuk kita berpuasa. Kita harus lakukan itu. Ya, jadi disiplinkan rohani Anda dengan setiap minggu. Mungkin kalau saya ambil waktu, kalau bisa setiap minggu ada satu hari. Mungkin Anda berkata, waduh sulit, ya udah 1 hari aja. Atau kalau Anda ambil waktu, setiap bulan Anda mau di awal bulan 3 hari kah? Atau kalau Anda mau tiba-tiba ada dorongan-dorongan, Anda mesti naik ke satu tempat di mana Anda mengasingkan diri. Dan di situ Anda mulai berpuasa. Terserah banyak jenis berpuasa. Ada puasa Esther gitu ya. Ada puasa Daniel, ada puasa Musa. Saya sudah pernah bagikan itu. Anda sendiri mau ambil. Itu adalah komitmen kita. Itu adalah disiplin rohani kita. Anda akan melihat bagaimana kuasa daripada berpuasa. Itu sangat luar biasa. Yang terakhir, firman Tuhan. Ini satu yang tidak boleh Anda lupakan. Mazmur 1 dan 3, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, jangan banyak habiskan waktu sia-sia. Bukan berarti nggak boleh, tapi ini ada jenis-jenis orang-orang yang harus kita tahu. Jangan habiskan waktu banyak dengan orang-orang yang memberikan kita nasihat. Orang fasik, lalu orang yang berdosa, lalu orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi disebut berbahagia orang yang tidak lakukan itu. Lalu dikatakan tapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya itu berhasil. Anda menjadi orang berbahagia. Anda mesti suka dengan firman Tuhan. Ada banyak orang itu bisa cerita. Tadi kan ini dikatakan ya kita mungkin berkata, aku enggak sih di kumpulan orang fasik. Aku enggak dengar pencemooh. Saya enggak pernah berdiri dengan orang-orang orang berdosa. Tapi tanpa sadar loh. Kita bisa habiskan waktu dengan siapa saja. Mungkin orang-orang teman-teman bahkan yang mungkin itu juga orang Kristen. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak dewasa rohani juga. Pembicaranya itu bisa kemana-mana gitu. Gosipin gereja, gosipin pemimpin dan sebagainya gitu ya. Itu pencemooh. Dan itu Anda akan mengalami. Dan waktu itu tiba-tiba loh kok banyak ya waktu yang habis terberikan. Memang nikmat sih mungkin. Tapi saya mau katakan Tuhan ngajarin kita, ayo sukai firman Tuhan. Baca dan sukai firman Tuhan dan bukan cuma suka baca tapi renungkan. Nah orang gak kuat saya tahu sih ya. Orang gak kuat, tapi saya mau katakan benefit daripada orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan itu luar biasa. Suka atau gak suka, ngerti apa gak ngerti, Anda harus minta kepada Tuhan. Saya berkata seringkali, Tuhan beri aku kesukaan. Beri aku kesukaan tinggal di hadirat-Mu Tuhan. Berdoa, membaca firman, berpuasa, beri aku suka, bukan kerelaan. Kalau aku sudah suka itu kan kita rela. Iya dong, kalau Anda lagi fall in love seseorang, Anda pasti rela melakukan apa saja. Mau disuruh belanja kemana aja Anda akan melewati gunung, melewati katanya gitu ya. Tapi saya mau katakan
Di dalam Tuhan, kalau Anda mencintai Tuhan, saya yakin Anda akan lakukan semua itu dengan kesukaan, tidak dipaksa-paksa, rela. Nah, kalau Anda menjadi orang yang membangun fondasi firman Tuhan, Anda dikatakan seperti pohon yang di tepi, yang ditanam di tepi aliran sungai. Anda akan berbuah pada musimnya dan dikatakan Anda nggak pernah layu daunnya. Ada banyak orang itu lelah, ya, lelah dan gampang putus asa gitu, gak punya semangat. Karena fondasi firmannya gak ada suara Tuhan dalam hidup mereka. Anda ingat gak perjalanan Emos, murid-murid Yesus yang mereka sedang dalam keadaan tertekan, ketakutan karena Yesus tiba-tiba yang jadi juru selamat tiba-tiba disalibkan gitu ya. Mereka lihat sendiri. Dan ketika Yesus datang kepada mereka, mereka gak bisa lihat loh pada waktu itu, tertutup mata rohaninya. Karena mereka sibuk dirudung dengan keadaan diri mereka, putus asa dan sebagainya. Pada waktu Yesus ajak mereka ngomong, mereka iya ya. Lalu mereka disuruh Tuhan masuk ke dalam satu tempat intinya duduk ngobrol dengan mereka, lalu makan. Tiba-tiba mereka sadar bahwa ini Yesus. Hati mereka berkobar-kobar pada awal mereka. Iya ya, tadi hati kita berkobar-kobar. Nah saudara, firman Tuhan, suara Tuhan buat hati kita itu berkobar-kobar. Kita baru bisa melewati bulan di mana membuka telinga roh dan kepekaan kan. Ada kalanya Tuhan bisa berbicara lewat firman Tuhan logos seperti ini tiba-tiba jadi hidup. Satu ayat tiba-tiba melonjak gitu ya. Kita tiba-tiba jadi dari masalah tertekan, tiba kita bisa dapat kekuatan gitu. Tapi kadang-kadang mimpi itu jadi suara Tuhan dalam hidup saya juga. Pada waktu di mana saya ngalami keadaan sukar, tiba-tiba malam saya diberikan mimpi, janji Tuhan atau apa aja. Saya bisa loh tiba-tiba jadi berkobar kembali. Dan kembali punya kekuatan untuk menjalankan kehidupan. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kata pelita itu adalah lampu, ada lampu yang menghasilkan ada kobarannya. Nah, saya mau katakan orang yang dia punya firman Tuhan dalam hidupnya, itu orang itu gak akan jadi orang yang pasif atau orang itu menjadi orang yang punya berapi-api, punya kobaran, punya semangat, bergairah gitu ya. Jadi saya mau katakan firman Tuhan itu bukan cuma pelita, dia pelita. Dia bisa menerangi hidup kita. Dan firman Tuhan juga bisa menjadi sumber kekuatan buat kita, gak menjadi orang-orang yang kandas pada waktu mengalami masalah, punya pijakan rohani yang kuat. Dan bukan cuma itu, kita gak akan pernah tersesat. Firman Tuhan akan mengarahkan jalan-jalan kita. Entah itu ke kanan, ke kiri, entah itu kebelokan keberapa. Tapi firman Tuhan akan membuat kita gak pernah tersesat hidupnya. Jadi 3 hal ini kalau Anda punya, membangunnya. Kalau hari ini Anda belum, waduh ya saya sih berdoa Cin tapi gak disiplin. Saya sih berpuasa tapi kalau ada seruan doa puasa itu pun saya gak ikut penuh. Jangan. Anda berkata bahkan baca firman saya cuma hari Minggu dengarkan khotbah. Waduh saya gak berani jamin bagaimana kehidupan Anda melewati hari-hari di depan ini. Saya mau katakan bangun ya fondasi disiplin rohani hari ini. Mulai daripada waktu engkau dengarkan firman ini. Bangun. Mungkin awalnya agak sukar. Mungkin Anda usah dulu sampai, ayah aku mau disiplin rohani 1 hari 2 jam. Gak perlu. 15 menit kalau Anda mampu silakan. Tambahkan 15 menit, 30 menit. Kalau itu dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan kekuatan. Daripada Anda awalnya banyak, jamnya 2 jam tapi tiba-tiba nanti berkurang lama-lama gak lakukan. Mending sedikit waktunya tapi Anda lakukan dengan konsisten. Disiplin setiap hari ada. Tiba-tiba Anda akan terus lihat ada kekuatan yang Tuhan berikan lewat Anda disiplin rohani itu. Tiba jalan terbuka, Anda mulai mendapatkan banyak hal-hal yang selama ini Anda belum dapatkan. Saya yakin di akhir daripada disiplin rohani kita, setiap proses tantangan kehidupan yang kita alami kita akan menang di dalamnya. Menjadi orang-orang yang tidak gugur di tengah jalan. Tidak menyerah dan berkata, aku quick Tuhan, aku gak kuat lagi. Anda mungkin quick dari pelayanan kah, pekerjaan atau dalam kehidupan rumah tangga. Anda berkata break aja, gak bisa lagi dengan gitu. Jangan menyerah. Ya, bangun fondasi rohani kita kembali. Apa yang runtuh di dalam kondisi sehari kita itu dimulai dari runtuhnya mesbah rohani kita. Mesbah doa kita runtuh.
mesbah hubungan kita dengan Tuhan itu pelan-pelan itu hancur karena memang tidak dibangun dengan benar. Nah, saya mau katakan setan itu targetnya apa? Pencuri datang ini mencuri, membunuh, binasakan. Ada banyak orang ketika keadaan luarnya mungkin seperti kalau keuangan ya, tiba-tiba tercuri, tiba-tiba harus mengalami kerugian dan sebagainya. Itu enggak kuat. Hilang damai sejahtera, hilang iman. Nah, saya mau katakan yang setan yang mau ambil adalah fondasi hubungan rohani kita dengan Tuhan. Adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu rusak, maka dia akan gampang mendapatkan kita jadi target korban. Jadi kalau itu kuat, maka saya yakin gak mudah. Karena saya tahu kalau orang bangun fondasi rohani dengan kuat, pasti penyertaan Tuhan kepada orang itu akan benar-benar kelihatan dari hari ke hari. Anda baca Yesaya 58, terang Allah akan merekah, doa kita akan didengar. Tuhan akan jadi barisan depan dan belakang kita. Itu berarti kan ada pengawalan Tuhan. Anda nanti baca 12 benefit, keuntungan di mana kita melakukan puasa dengan benar, doa puasa dengan benar. Ya, jadi saya selesai hari ini, kita berdoa datang. Kalau hari ini engkau orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ya tadi saya bilang Tuhan gak hilang kok, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Ya, seperti Musa dan Israel. Apa sih yang menjadi masalah Israel? Waktu Tuhan ngomong kepada Musa, Musa tolong kumpulkan Israel, saya akan berbicara pada mereka. Mereka berkata, orang 28 berkata, jangan kami Musa, biar kamu aja, nanti kami mati. Dan mereka menjauh dari tempat di mana Tuhan mau. Tapi Musa datang mendekati di mana Tuhan ada. Mereka menjauh. Nah, itu yang menjadi masalah Israel. Kenapa sebagian mereka tidak pernah sampai kepada tujuan di mana Allah mau mereka ada. Mereka kehilangan tanah perjanjian. Padahal ini umat Tuhan yang dipanggil keluar untuk beribadah kan. Mereka tidak pernah membangun disiplin rohani mereka. Mereka selalu pengen hanya yang sifatnya yang kelihatan. Lapar, ngeluh, lalu minum juga ketika dapatkan air mereka mengeluh. Jadi kehidupan rohani mereka tidak pernah dibangun dengan kuat. Sehingga itu menghasilkan umat Tuhan yang benar-benar mengalami kekalahan. Mereka ada di padang gurun berputar-putar dengan pergumulan hidup mereka. Dan gak pernah sampai kepada tujuan Allah sebagian besar. Itu ya, oke, kita datang yuk pagi ini. Saya berharap kita jadi umat yang memulai dan mengakhiri semua apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita punya fondasi rohani yang kuat. Karena kita membangun disiplin rohani yang kuat sehari-hari kita. Mari datang kepada Tuhan. Rindu Selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Amin. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati. Mari datang mendekat, naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hatimu. Menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu,
senangkan hatimu menjadi sepertimu. Senangkan hatimu. Mari angkat hati kita menyembah Dia. Hinaramayasi Hinaramayasi Akanaramo. Haleluya. Haleluya. Glory Hinaramayasi Akanaramo. Bahwa kami mendekat kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami intim dengan Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber terang kami, Engkau sumber jalan kami. Kepadamu kami berharap. Haleluya. Ya naramaya siaka narahamaya siaka narahamo yasi. Koana rahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya siaka narahabaya si. Koana rahabaya siaka narahabaya siaka narahanaramaya si. Iya naramaya siaka naramo. Kia narahabaya siaka narahama mararama mararama mararamaya si. Iya narahamaya siaka narama mararama mararama mararabaya si. Koana rahabaya siaka narahababa bararabaya si. Koana rahabaya siaka narababa bararabaya siaka narabaya si. Apa yang hilang di hidup kita sih hari-hari ini? Mungkin ada hubungan yang rusak, ada orang yang meninggalkan kita, atau mungkin ada juga keuangan kita yang hilang, atau kesehatan, apa aja terjadi. Saya mau katakan, itu dimulai kadang-kadang mungkin karena fondasi rohani kita lemah. Mari bangun sesuatu yang tidak terlihat. Pagi-pagi benar itu nggak ada orang yang lihat kita mungkin. Di tempat tersembunyi. Kalau Anda lihat pelayanan Yesus, itu begitu banyak orang berbondong-bondong datang mencari Dia. Itu hanya aktivitas Yesus. Tapi dari mana Dia dapat pengurapan dan kekuatan, kuasa itu? Waktu aktivitas pagi-pagi hari itu. Dia datang menyendiri, gak ada orang. Nah, lakukan hal yang tersembunyi seperti itu dengan disiplin. Bangun kalau Anda mau apa yang hilang itu kembali di hidup kita. Mari mulai dengan membangun kembali apa yang hilang secara rohani dalam hidup kita. Seberapa Anda jauh dari Tuhan, seberapa Anda sudah gak pernah baca firman, merenungkan, Anda kehilangan arah hidup bahkan. Anda gak berdoa, Anda terengah-engah, Anda gak bisa kelelahan dalam hidup ini. Karena Anda gak berdoa, gak ada nafas hidup. Aku berdoa, mulailah kembali berdoa. Bukan cuma memohon, tapi masuk dalam sebuah level hubungan intim dengan Tuhan. Cari Dia, rindukan Dia. Saya yakin Anda akan jadi sahabat Tuhan. Rindukan sampai level Anda menjadi sahabat Tuhan. Dia akan memberitahukan rahasianya kepada kita. Dia akan jadikan kita mitra kerjanya di muka bumi ini. Berpuasalah, bukan karena apapun, tapi saya yakin waktu Anda merasakan rumitnya hidup, pergumulan yang gak ada henti-hentinya, waktu Anda merasa Anda gak bisa lagi dengan kekuatan hanya doa, Anda mesti berpuasa. Waktu hati Anda mulai mengeras, berpuasalah. Waktu Anda butuh tuntunan Tuhan lebih, waktu Anda butuh mendapatkan visi, mari ambil waktu untuk berpuasa. Waktu Anda melihat ada orang di sekitar Anda sedang terikat, mari mulai berpuasa. Untuk keadaan kota dan bangsamu, di tempat wilayah di mana Anda lihat begitu banyak kejahatan sedang terjadi, Anda harus mulai lakukan doa dan puasa. Dan firman Tuhan harus setiap hari, suka gak suka, ngerti gak ngerti, Anda mesti baca. Anda akan disebut orang berbahagia kalau Anda suka Taurat dan merenungkan siang dan malam. Kita siang dan malam sebuah disiplin rohani. Siang dan malam lakukan itu. Anda bisa ambil waktu siang dan malam. Seberapa Anda punya, Anda bisa harus meluangkan waktu. Anda mesti mengambil ini jadi sebuah hal yang utama. Anda akan melihat bagaimana
firman Tuhan jadi pelita bagi kakimu. Akan ada kobaran dalam hidup kita, semangat untuk berjalan menghadapi setiap hal-hal yang sedang terjadi. Ada kobaran, ada gairah dalam Anda mungkin yang melayani Tuhan juga. Bukan cuma itu, Anda akan diberikan tuntunan, Anda gak pernah tersesat jalannya. Makasih ya Tuhan, aku berdoa hari ini khususnya buat pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Anda berada. Karena hamba-hamba Tuhan mungkin kami orang yang punya aktivitas, banyaknya pelayanan, tapi sungguh mesbah kami runtuh, disiplin rohani kami runtuh. Seperti dikatakan Wahyu, mereka adalah jemaat yang sangat aktif. Mereka gak pernah menjadi orang-orang yang lelah dalam aktivitas pelayanan, tapi dikatakan mereka kehilangan kasih mula-mula. Tuhan, kami gak mau itu terjadi. Engkau bawa kami untuk kembali punya kasih yang utama, memiliki hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap hal yang sedang kami alami, setiap umat Tuhan yang hari ini sedang melihat, mendengarkan doa pagi ini. Aku berdoa, gak satu orang pun yang akan menjadi orang yang menyerah di tengah jalan. Give up, kami mau jadi orang yang menyelesaikan sampai akhir. Karena kami kuat, ada fondasi rohani yang terbangun karena punya disiplin rohani yang kuat. Jadikan kami orang-orang yang mendengar dan melakukan firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hamba mengucap syukur, memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan jadikan kami umat yang mengenal Engkau dan tetap kuat dan bertindak di masa-masa akhir zaman ini. Bangkitkan satu laskar pasukan yang kuat dari apa yang sudah Engkau bangun dalam fondasi gereja-Mu. Kami percaya orang-orang yang bergerak dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati dan sampai ketemu di doa pagi Sabtu mendatang. God bless you.